Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Hari ini saya akan mengajar mata kuliah Matematika 1 yang berada di Prodi Teknik Elektro. Materi hari ini adalah yang berhubungan dengan derivatif atau biasa kita kenal sebagai turunan atau diferensial. Sebelumnya guys, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Oke guys, kita lanjut ngajar dulu guys ya. Oke ya, untuk materi kita hari ini ya, kemarin minggu lalu kita bahas tentang limit, kemudian kita bahas pembahasan tugas atau contoh-contoh soal. Nah, maka hari ini kita akan masuk kepada pembahasan derivatif ya. Nah, pembahasan derivatif yang akan kita bahas itu yang berasal dari buku Erwin Purcell ya. Ada di bab 2, kalau kalian lihat sudah saya tampilkan. Nah, banyak sekali persoalan-persoalan di derivatif. Untuk tahap awal adalah membahas tentang bagaimana persamaan diferensial itu terbentuk yang berasal dari limit ya. Karena itu di persoalan limit kemarin sudah kita kupas atau kita bahas, sehingga kalian pada waktu nanti transisi masuk kepada persoalan di bab 2 yang berhubungan dengan derivatif, kalian jadi lebih mengenalnya. Nah, sedikit saya informasikan ya, apa hubungannya dengan persoalan yang lalu, yaitu yang berhubungan dengan limit ya. Derivatif itu terbentuk dari apa? Derivatif itu atau turunan diferensial itu terbentuk dari persamaan limit ya. Jadi persamaannya ini ya, persamaan umumnya itu ini nih. Nanti kita lihat dulu ya. Nah, ini persamaannya nih ya. Jadi diferensial itu merupakan pendekatan dari tangan ya, tangan suatu garis atau lintasan ya. Jadi kalau kita punya banyak garis lintasan, atau mungkin yang kemarin sudah saya kenalkan dengan adanya limit perbagian, maka limit itu akibatnya membentuk suatu lintasan atau yang kita kenal sebagai sisi ya. Aplikasinya seperti apa? Aplikasinya adalah pada waktu kita ingin menggambar suatu lingkaran, maka kita sebetulnya bisa menarik garis ya. Dari mana? Menarik garis dari secara beraturan dari satu titik koordinat ke koordinat lain. Nah, nanti garis itu akan membentuk, karena akan membentuk suatu garis tangan, maka akan membentuk suatu lingkaran. Nah, lingkaran itu mengakibatkan kita katakan sebagai tangan line ya. Nah, persamaannya seperti ini ya. Jadi limit f variabelnya c plus h min fc per h ya, dimana hanya itu mendekati 0. Nah, persamaan inilah yang nanti akan menjadi pendekatan, akibatnya nanti kita akan kenal dengan yang kita sebut sebagai turunan atau derivatif atau diferensial ya. Misalnya seperti ini nih, kita punya persamaan di contoh 1 ya. Kita punya persamaan y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ya. Nah, x nya itu berada pada satu titik, misalnya titiknya itu 2,4. Ini ada gambarnya di samping ya, di gambar garis tangannya. Jadi ini adalah persamaan fungsinya y sama dengan x kuadrat atau fx sama dengan x kuadrat. Kemudian garis tangan ini ada garis nih yang berada pada titik 2,4. Nah, sekarang kita ingin mencari bagaimana m-nya atau gradiennya ya. Biasa kita sudah kenal sebagai gradien ya, atau garis tangan. Nah, maka limit yang menggunakan persamaan sebelumnya. Apa persamaan sebelumnya yang tadi barusan sudah saya informasikan? Yaitu fc plus h dikurangi fc per h. Jadi kalau persamaan di atas itu kita selesaikan, maka persamaannya menjadi limit dimana h mendekati 0 f ya, karena titiknya adalah 2,4, maka 2 ditambah h dikurangi f2 dibagi h. Nah, karena ini merupakan suatu persamaan fungsi di mana fungsinya sudah diketahui fx sama dengan x kuadrat. Nah, maka 2 plus h ini akan menggantikan variabel x yang berada pada fungsi x kuadrat, sehingga persamaannya menjadi x kuadrat
digantikan menjadi 2 plus H untuk variabel penggantinya, ya, dikurangi F2, berarti X-nya kita akan gantikan dengan 2, jadi 2 pangkat 2. Nah, gitu ya. Nah, persamaan ini kalau kita selesaikan, ya, maka kita akan dapatkan suatu persamaan yang kita sebut sebagai, ya, 4 ditambah 4H ditambah H kuadrat min 4 per H. Nah, persamaan ini sendiri sama juga dengan apa? Sama dengan H, ya. Nah, sehingga pada waktu kita mendapatkan garis tangannya sama dengan 4, itu pada suatu kondisi sederhana, kalau kita sudah belajar turunan, ini sebagai cuma untuk cross check saja ya, yang kita sebut maka garis tangan itu adalah turunan, maka kalau kita pakai cara langsung atau cara cepat, suatu fungsi memiliki persamaan X kuadrat kalau kita turunkan dengan cara langsung, walaupun sekarang sebetulnya belum boleh ya, tapi di kondisi ini kita kondisikan untuk membuktikannya, maka sama juga dengan persamaannya, turunannya, turunan pertamanya menjadi 2X. Kalau X nya sama dengan 2, maka 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti betul, ya. Nah, persamaan ini, jadi contoh-contoh soal yang berada di persamaan ini banyak ragamnya, ya. Silakan nanti kita pelajari bersama-sama. Saya geser pada teori dulu ya. Nah, ini ada teori. Limit tadi berhubungan dengan garis tangan. Nah, sekarang berhubungan dengan rata-rata kecepatan, ya, average velocity. Nah, rata-rata kecepatan itu kita simbolkan dengan V ya. Jadi kalau average ini berarti rata-rata. Jadi kalau kita pakai persamaannya, ini persamaan yang sama kayak tadi, ya, limit Fc plus H min Fc per H. Nah, di mana hanya itu menuju atau mendekati 0, ya. Nah, sekarang kita punya soal nih, ya, pada suatu kasus Ft-nya itu sama dengan 16T pangkat 2, ya, Ft-nya adalah suatu fungsi mempunyai persamaan 16T pangkat 2. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari bagaimana kecepatannya, kecepatan tetapnya kayak apa, di mana T-nya sama dengan 1. Nah, maka dengan persamaan yang tadi, ya, kita dapatkan kecepatan V sama dengan limit H mendekati 0, ya. Kemudian satunya ini didapatkan dari T plus H, jadi T-nya 1 plus H dikurangi Ft, karena T-nya 1 maka kita tuliskan F1 dibagi H. Nah, persamaan ini kita selesaikan disebabkan oleh fungsinya Ft adalah 16T kuadrat, maka kita masukkan 1 plus H sebagai variabel T di sini. Jadi 16 dikali 1 plus H pangkat 2. Jadi pangkat 2 ini disebabkan oleh Ft adalah 16T pangkat 2, ya. T-nya kita gantikan dengan 1 plus H. Nah, kemudian yang belakangnya Ft, di mana variabel T-nya sama dengan 1. Maka kalau kita masukkan Ft di mana T-nya sama dengan 1, maka sama juga dengan 16 kali 1 pangkat 2, ya. Maka 1 pangkat 2 1 dikalikan 16, isinya tetap 16. Jadi min 16 karena ini nilai di awalnya adalah pengurangan. Nah, kemudian kita selesaikan 1 plus H dikuadratkan. Nanti kalau kita kalikan dengan 16, hasilnya adalah 16 ditambah 32H ditambah 16H kuadrat min 16. 16 ada di belakang ya. Nah, persamaan ini kalau kita selesaikan, maka kita akan dapatkan nilai, ya. Nah, 32 ditambah 16H. Nah, kalau hanya mendekati 0, maka kita masukkan 16 dikali 0, maka sama juga dengan 32 ditambah 0, atau sama juga dengan hasilnya 32. Oke ya. Nah, kalau kita bandingkan lagi, Pak, bagaimana kalau kita sudah tahu limit, kemudian kita ingin membuktikan dengan menggunakan turunan atau diferensial, maka kita lakukan diferensial pertama. 16 dikali 2. Betul ya? Pangkatnya dikalikan ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jadi 32T. T-nya sama dengan 1. 32 dikali 1 sama juga nilainya 32.
Itu cuma untuk cross check, walaupun sebelumnya saya informasikan pada waktu kita belajar diferensial, maka jangan sekali-kali kalian kalau diminta untuk menyelesaikan persoalan limit, kalian mengerjakan dengan cara diferensial. Tapi itu cuma sebagai apa? Cuma sebagai cross check saja hasil secara cepat, ya, bahwa hasil kita itu betul. Tetapi nanti ada waktunya kita akan menyelesaikannya diferensialnya secara biasa, ya. Tapi yang akan kita pelajari sekarang tahapan-tahapan satu persatu, ya, satu persatu. Nah, soal-soalnya bervariasi, ya. Jadi soal-soalnya bervariasi. Jadi kalau kita lihat untuk soal matematik atau soal-soal diferensial ini ada hubungannya juga dengan fisika. Misalnya tadi di sini ada kalimat, ya, berhubungan dengan gravitasi, gitu ya. Pada waktu t-nya sekian detik sampai, ya, t sekian detik, ditanya bagaimana kecepatannya, nah, kayak gitu ya. Nah, itu soal-soal seperti itu artinya apa? Artinya memang mata kuliah matematik ini bisa mengambil contoh dari bidang apa saja yang ada di sekitarnya, ya. Nah, kemudian saya geser lagi ke contoh yang berbeda, ya. Kita lihat di sini ada contoh soal, ya. Jadi minggu depan kita akan bahas beberapa contoh soal di setiap bab ini, ya. Jadi kesempatan kalian untuk mempelajari buku ini jadi lebih terbuka, gitu ya. Ini contoh soalnya banyak, ya. Nanti kita akan bahas, saya ambil beberapa bagian, nanti kita bersama-sama. Jadi sekarang kita belajar teorinya dulu dengan contoh soal yang ada di buku ini, ya. Minggu depan kita akan bahas beberapa soal, ya, kita bahas, kita kupas bagaimana penyelesaiannya. Nah, sekarang barulah kita masuk kepada pembahasan derivatifnya. Jadi kalau di sini kalimatnya derivatif, sebetulnya hal yang sudah kalian ketahui yang kita kenal sebagai diferensial atau turunan, ya. Jadi derivatif itu didapatkan dari pendekatan limit, ya. Saya ulang kembali, ya. Derivatif didapatkan dari pendekatan limit. Ini persamaannya nih, ya. Jadi kalau kita punya suatu fungsi, dan fungsinya dilakukan pendekatan di mana persamaannya menjadi fx-nya berubah menjadi fx plus h dikurangi fx per h, di mana hanya mendekati 0, maka inilah yang kita sebut sebagai derivatif atau turunan pertama, ya, atau diferensial pertama. Kalau waktu dulu kita sudah pakai istilah f aksen, ya. F aksen, kalau aksennya 1 berarti turunan pertama, kalau aksennya 2 berarti turunan kedua. Nah, dengan kata lain, maka derivatif itulah yang kita sebut sebagai diferensial kalkulus, gitu ya. Nah, di sini ada informasi nih yang ditebal nih, ya, yang dicetak tebal, itu diferensial kalkulus. Kita lihat contohnya, contoh derivatifnya, ya. Bila fungsi fx sama dengan 13x min 6, kita ingin mencari berapa nilai turunannya bila x-nya sama dengan 4. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita sudah dapat, artinya gini, kalau kita sudah dapat turunannya, nanti kita substitusikan x-nya dengan 4, berapa nilainya, gitu, ya. Nah, persoalan ini pada waktu kita selesaikan, ya, maka kalau kita tidak menggunakan limit, apa yang kita lakukan? Ya, kita turunkan, ya, 13x min 6, x-nya pangkat 1, maka sisanya adalah konstantanya. Oh, berarti turunannya adalah 13. Tapi kita tidak menggunakan diferensial awalnya, ya, kita pakai limit, maka kita pakai persamaannya. Maka turunan atau diferensial turunan pertama fx 4 sama dengan f4 plus h, ya, ingat, ya, dikurangi f4 dibagi h, ya. Kalau persamaannya fx adalah 13x min 6, maka kita masukkan x-nya dengan 4 plus h, maka persamaannya menjadi
13 dikali X, X-nya dikalikan digantikan dengan 4 plus H dikurangi 6 ya, dikurangi yang bagian terakhir nih, fungsi X-nya kita ganti dengan 4, maka hasilnya menjadi 13 dikalikan dengan 4 dikurangi 6 yang seperti ini ya di belakang, dibagi H. Nah, persamaan ini harus kita selesaikan, artinya 13 dikali 4, 13 dikali H, kemudian 13 dikali dengan min 6 ya, sama juga dengan ini 13 dikali 4 kemudian dikurangi 6, maka kita dapatkan hasilnya adalah 13H di per H, H per H coret, sisanya 13. Maka limit H mendekati 0 dengan fungsi 13 atau persamaannya 13 adalah 13 karena variabel X-nya H-nya sudah hilang ya. Itu contoh pertama. Contoh kedua, nah contoh kedua adalah jika fungsinya adalah X pangkat 3 ditambah 7X, maka kita diminta untuk mencari turunan pertamanya atau diferensialnya. Maka fx aksen sama dengan limit, ini persamaan umum ya yang di atas ya, fx plus h min fx per h ya. Karena kita akan menggantikan fx dengan x plus h, maka x pangkat 3 kita tulis menjadi x plus h pangkat 3 plus 7 kali x, x nya kita ganti juga dengan x plus h ya, dikurangi dengan fx. Fx nya berapa? Fx nya adalah X pangkat 3 plus 7X. Nah, ini kita tulis aja seperti biasa ya. Nah, ini harus kita selesaikan ya. Jadi X plus H pangkat 3 kita selesaikan. Nanti setelah itu kita kalikan 7X ditambah 7H, baru kita kurangi dengan bagian yang terakhir. Nah, sehingga persamaannya dapat, yaitu 3X kuadrat H ditambah 3XH kuadrat ditambah H pangkat 3 ditambah 7H. Ini masing-masing ada komponen H-nya, kita coret salah satunya semuanya ya. Jadi ini ada H, ini H kuadrat, ini H pangkat 3, ini H. Kita selesaikan. Maka dapatlah persamaannya menjadi 3X kuadrat plus 3XH ditambah H kuadrat plus 7. Kalau limitnya mendekati 0, maka setiap variabel H-nya kita ganti dengan 0 ya. Jadi 3X kali 0 ditambah H pangkat 0 pangkat 2 ya, 0. Sisanya adalah yang depan dengan yang belakang saja, yaitu 3X kuadrat plus 7. Oke. Bagaimana kalau kita pakai pembuktian langsung? Ya, saya selalu membiasakan seperti itu ya. Walaupun di buku ini sebetulnya kondisi pembuktian langsung belum boleh, tapi cuma untuk memberikan informasi bahwa yang kita kerjakan itu betul. Ya. Kenapa? Karena pada umumnya pun kalian sudah tahu yang kita sebut sebagai turunan adalah seperti apa. Ya, X pangkat 3 ditambah 7X kalau saya turunkan, saya dapatkan 3X kuadrat plus 7. Nah, betul ya, sama ya hasilnya. Memang turunan kalau sudah lancar lebih mudah dibandingkan kita menurunkan dengan cara diferensial, limit dengan limit ya, turunan dengan limit. Tapi itu memang prosedurnya. Ya. Nah, kita cari lagi contoh yang lain. Ya. Kita cari contoh yang lain. Nah, ini dulu ya, saya kembali ke atas lagi sedikit ya. Yang dalam kotak ini ya, F aksen C. Nah, berarti ini adalah turunan pertama dari suatu konstanta. Ya, turunan pertama dari suatu konstanta C. Ya. Nah, maka limitnya apa? X mendekati, kalau tadi kan H mendekati 0, tadi sekarang ini X mendekati C. Jadi F X min FC dibagi X min C. Ini rumusnya ya. Nah, maka persamaannya itu kalau kita selesaikan, kita lihat ya dengan menggunakan contoh berikut. Ya. Kita diminta untuk mencari turunan pertama dari GC. Ya. G aksen C. Jika GX-nya itu diketahui, yaitu 2 per X plus C. Nah, karena persamaannya adalah GX min GC per X min C, maka GX-nya sudah diketahui yaitu 2 per X plus 3. GC-nya kita gantikan X dengan C, kita dapatkan min 2 per
C plus 3. Jadi yang awalnya X plus 3 di bawah sebelah di belakang menjadi C plus 3. Dikurangi dibagi dengan X min C. Nah, persamaan ini karena merupakan limit, maka persamaannya harus kita samakan bagian bawahnya, ya, bagian penyebutnya. Karena di bagian bawahnya adalah X plus 3 dengan C plus 3, maka kita kalikan bagian atas dengan nilai yang sama, bagian belakangnya pun dengan nilai yang sama, ya, sehingga persamaannya berubah, gitu ya, persamaannya berubah. Nah, selanjutnya persamaan ini kalau sudah kita kalikan dengan bagian nilai yang bawah, artinya seperti ini ya. Kalau di bawah 2 per X plus 3 ini saya ingin menambahkan C plus 3 dikalikan bagian bawah, maka di atasnya pun harus kita kalikan juga. Sama juga dengan bagian belakang, 2 per C plus 3, maka masing-masing bagian pembilang dan penyebutnya, atas dan bawahnya, saya kalikan dengan X plus 3, ya, sehingga bagian pembagian pembilangnya, ya, bagian pembilang dan penyebutnya ini sudah berubah sesuai dengan hasil perkalian masing-masing. Oke, nah, lakukan penyederhanaan, ya. Min 2 kali X min C dibagi nilai yang sama, yaitu X plus 3 dan C plus 3, dikalikan 1 per X plus C. Dari mana ini? Ini dapat dari yang bawah ya, X min C. Kalau dikeluarkan kan 1 per X min C, ya. Nah, maka kita akan cari X min C nya, kita coret, kita dapatkan min 2 per X plus 3 dikali C plus 3, ya. Nah, persamaan ini kalau X mendekati C, maka kita dapatkan nilai yang sama tapi double, jadi C plus 3 dikuadratkan, gitu ya, C plus 3 dikuadratkan. Nah, maka persoalan ini sebagai salah satu contoh, ya, yang bisa kita selesaikan. Nah, kemudian ada lagi yang berhubungan dengan teorema-teorema, ya. Jadi diferensial untuk fungsi implisit kontinu misalnya, ya. Nanti dalam pembahasannya akan kita bahas di contoh-contoh soal yang sesuai, ya. Jadi kalau kita punya suatu fungsi, ya, kalau kita punya suatu fungsi di mana fungsinya adalah fungsi X dan X-nya menuju C, maka sama juga dengan fungsi tersebut dengan variabelnya variabel C. Ini ya. Jadi yang berhubungan dengan fungsi kontinus. Nah, ada beberapa istilah, ya. Jadi kalau di diferensial itu ada yang kita sebut sebagai notasi Leibniz, ya. Nah, yang disimbolkan dengan apa? Dengan simbolkan dengan segitiga. Nah, segitiga ini kalau dalam bahasa matematis kita kenal sebagai gradien, ya, ya, atau derivatif. Ini notasinya ya, deltanya, gitu ya. Jadi delta Y per delta X itu menyatakan apa? Itu menyatakan simbol turunan. Jadi simbol turunan itu macam-macam ya. Nah, bisa juga kalau sifatnya itu sangat kecil, maka dia menjadi dy per del dx. Kalau awalnya kan delta, pakai segitiga ini ya, delta Y per delta X. Nah, sekarang menjadi, karena sebenarnya bidangnya sangat kecil, maka menjadi dy per dx. Nah, ini juga menyatakan apa? Ini juga menyatakan derivatif atau turunan, ya. Persamaannya sama, tinggal kita gantikan yang H dengan delta X, ya. Nah, terus kita lihat lagi aturan yang lain, ya. Nanti contoh soalnya akan kita bahas juga. Jadi saya akan ambil beberapa bagian soal dan kita akan coba bahas bersama-sama di persoalan minggu depan ya. Jadi saya harapkan kalian tepat waktu sehingga materi yang bisa kita dapatkan atau saya berikan lebih banyak, ya. Nah, kalau kita perhatikan, maka sekarang kita coba migrasi nih, ya. Pengertian migrasi itu adalah kita akan mencoba untuk beralih dari derivatif menggunakan limit
ke mana? Ke simbol. Kalau tadi kan kita sudah pakai, kita tahu bahwa ada delta, ada delta X, delta Y per delta X, ya. Nah, sekarang kita pakai simbol ini nih, ya, bahwa turunan pertama atau derivatif pertama dari suatu var fungsi, ya. Jadi derivatif dari suatu fungsi itu kita bisa simbolkan menjadi D, huruf besar ya, dx. X ini adalah variabel yang akan kita turunkan, ya, terhadap fungsi apa? Terhadap fungsi fx, atau bisa kita sebutkan sebagai dy per dx. Dy per dx ini artinya kalau kita membacanya adalah turunan fungsi y diturunkan terhadap, jadi kita ingin mencari turunan pertama fungsi y diturunkan terhadap variabel x, jadi dy per dx. Itu ya cara bacanya ya. Jadi artinya apa? Operator d per dx itu bisa juga kita singkat menjadi dx, d huruf besar. D ini artinya apa? Derivatif atau turunan atau diferensial, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau konstanta, ya? Suatu konstanta kalau kita turunkan, ya, di sini kan konstanta. Jika fungsi adalah suatu konstanta atau suatu nilai, misalnya nilai yang konstanta itu adalah bisa pakai simbol ya, A, B, C itu simbol. Kalau pakai angka mungkin angkanya bervariasi lah, bisa 10, bisa positif, bisa negatif gitu ya, bisa menjadi suatu angka. Itu melakukan simbol. Kalau diturunkan maka turunannya akan mendapatkan nilai 0. Gitu ya, akan mendapatkan nilai 0. Ini aksioma-aksioma ya, atau hukum-hukum yang berlaku di untuk kita lebih masuk kepada persoalan derivatif cepat, ya. Nah, sehingga kalau kita misalnya punya fungsi fx sama dengan x, kemudian saya ingin mencari turunannya, maka kita bilang, oh, dapatnya nilai 1, gitu ya. Walaupun kita tahu prosedurnya adalah turunan itu adalah pangkatnya dikalikan ke depan, kemudian pangkatnya kurangi 1. Karena pangkatnya kurangi 1, 1 kurang 1 adalah 0, x pangkat 0 berapa nilainya? X pangkat 0 1. Maka 1 dikali 1 tetap nilainya 1, ya. Nah, tetapi di kasus ini simbol f aksen x sama dengan 1 bisa kita tuliskan menjadi dx, ya, derivatif variabel x, ya, sama dengan 1. Oke ya. Nah, untuk menyelesaikan persoalan turunan terhadap limit, maka kita harus tahu ini ya, segitiga Pascal nih, binomial, ya. Jadi aturan-aturan binomial untuk a plus b pangkat sekian, ya, ini kita bisa pakai segitiga Pascal ya. Kalau ada yang sudah tahu aturan segitiga Pascal, nah ini salah satu pembuktiannya, ya. Jadi segitiga Pascal itu nanti di pembahasan, mudah-mudahan saya masih ingat ya, di minggu depan akan saya ulang kembali atau saya ingatkan kembali, ya, untuk mempermudah apa? Untuk mempermudah cara kita menghitung, ya. Memang larinya persamaan diferensial ini, derivatif ini larinya nanti ke sistem cepat. Cuma ini ada sistem lambat dulu nih, ya. Sebelum masuk jalan tol maka kita lewat jalan gang dulu, ya. Setelah jalan gang baru jalan besar, nanti baru jalan bebas hambatan atau jalan tol. Jalan tolnya itu yang sudah kita biasa pakai, ya. A plus B pangkat 2, A plus B pangkat 3, pangkat 4 sampai pangkat ke N. Nah, ini yang kita sebut sebagai aturan binomial, ya. Nah, ini kalau saya zaman saya sekolah dulu saya kenal sebagai segitiga Pascal. Jadi pangkat berapa saja kita bisa hitung dengan cepat. Ya, silakan dipelajari ya persoalan ini. Nah, kemudian untuk yang lain ini saya geser dulu, ya. Ini ya, teorema C, ya. Jadi kalau saya punya fungsi di mana x pangkat n, fx-nya sama dengan x pangkat n. Nah, ini baru mulai ya, kita kembali lagi mengingat bahwa ini adalah salah satu cara cepatnya, ya. Maka caranya adalah apa? Pangkatnya kalikan ke depan, jadi x pangkat n menjadi n dikali x pangkatnya dikurangi 1, jadi n min 1.
Maka N dikali X pangkat N-1 itulah yang kita sebut sebagai turunan pertama variabel X pangkat N. Nanti dalam aplikasinya bisa kalian sudah lebih pahami ya persoalan ini. Tapi prinsipnya sama. Ya. Itu nanti dalam contoh soal kita gunakan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tulis dalam teoremanya. Nah, karena diferensial itu kita pakai simbol D, ya, D, maka apabila ada suatu fungsi di mana fungsinya merupakan penjumlahan fungsi-fungsi berurutan, misalnya AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX pangkat dan seterusnya, maka itu artinya kita akan diferensialkan masing-masing persamaan tersebut satu-satu dan kemudian kita gabungkan kembali. Artinya kalau saya punya diferensial X pangkat 3, saya cari diferensialnya, kita dapat berapa? Oh, sama dengan 3X pangkat 2. Kalau saya punya persamaan X pangkat 9, saya cari diferensialnya, ya, teknik penulisan seperti ini ya, itu sama juga dengan 9X pangkat 8. 8 itu dapat dari mana? 9 dikurangi 1. 9 dapat dari mana? 9 didapatkan dari pangkatnya dikalikan ke depan, gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana apabila di dalam fungsinya ada konstanta? Nah, maka konstanta itu bisa kita keluarkan, ya. Jadi kalau saya punya fungsi, misalnya ini, misalnya nih ya, saya punya konstanta, kemudian di belakangnya ada suatu fungsi. Kalau saya mau diferensialkan, maka konstantanya saya keluarkan saja, sehingga yang saya diferensialkan adalah fungsinya saja, gitu ya. Maka operator diferensial ini menjadi penanda bahwa dia adalah mau kita diferensialkan, ya. Jadi operator derivatif ini ya, operator derivatif ini sebagai tanda bahwa itu adalah turunan atau diferensial. Nah, sekarang contoh ya. Contoh nih. Contohnya adalah kita punya fungsi min 7X pangkat 3. Maka saya akan diferensialkan dia terhadap variabel X. Maka pangkatnya kita akan kalikan ke depan, tapi sebelumnya adalah konstantanya kita keluarkan. Nah, ini sebetulnya ini strategi pembelajaran yang dijelaskan di sini adalah dianggap kalian ini sebetulnya dianggap belum tahu limit, dianggap belum tahu diferensial, gitu ya. Jadi kita lakukan tahapannya sehingga kalian nanti semuanya bisa mengerti, ya. Jadi konstanta min 7 konstanta keluarkan saja, sehingga yang didiferensialkan atau dicari turunannya adalah X pangkatnya aja, ya. Sehingga X pangkat 3 itu kalau saya turunkan, saya dapatkan 3-nya kalikan ke depan, pangkatnya dikurangi 1, jadi 3X pangkat 2. Nah, karena 3 di depan sebagai konstanta kita kalikan dengan min 7, maka dapatnya min 21 X pangkat 2. Demikian juga berlaku untuk persamaan-persamaan lain di contoh ini, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau aturan penjumlahan? Jadi kalau ada suatu fungsi dengan nilai yang bervariasi dan dijumlahkan, kemudian kita ingin cari diferensial masing-masing, maka sama juga dengan kita mendiferensialkan fungsi itu terpisah, ya. Misalnya saya punya fungsi fx, saya punya fungsi gx. Pada waktu saya mau cari diferensialnya, maka diferensial itu bisa kita dapatkan dengan mencari diferensial fungsi fx sendiri ditambah dengan mencari fungsi diferensial gx sendiri, gitu ya. Nah, sehingga ini yang kita sebut sebagai f aksen, yang belakang yang awalnya dx gx itu, yang ini kita sebut sebagai g aksen. F aksen ditambah g aksen, ya. G aksen adalah turunan pertama dari fungsi gx, f aksen adalah turunan pertama dari fungsi fx. Oke ya. Buku ini bagus karena apa? Karena kita perhatikan setiap teorema itu dikasih tanda, ya, dikasih tanda Allah, sehingga kita tahu ini penting. Karena penting maka kita pelajari, ya.
Nah, nanti dalam prosesnya apakah fungsinya itu dijumlahkan kah atau dikurangi kah, seperti yang teorema F ya, di pengurangan kan, itu tidak jadi masalah ya. Dan akibatnya nanti kita akan dapatkan fungsi yang bervariasi ya. Ada nanti pengali, ada pengurang, ada penjumlah, ada pembagi, yang akan kita cari diferensialnya masing-masing ya. Nah, nanti di pertemuan minggu depan, karena kita sesinya adalah sesi latihan, nah itu akan saya kupas ya. Hari ini kita sesi teori dengan contoh soal yang kita bahas di buku Erwin Krejcik ini ya, Erwin Krejcik ini. Kalau ada yang mau bertanya langsung ya, silakan ya. Nah, demikian juga berlaku untuk pengurangan ya. Untuk pengurangan, kalau saya punya fungsi f dikurangi gx, saya ingin cari turunannya, maka sama juga dengan apa? Mencari turunan masing-masing. Jadi karena ini pengurangan ya kita kurangi saja. Gitu ya teoremanya. Saya harapkan kalian sudah paham. Nah, sekarang ini ada contoh nih. Ya. Ada contoh. Ya, kita diminta untuk mencari turunan dari beberapa persamaan yang ada di sini. Ya. 5x kuadrat plus 7x min 6 kita cari. Nanti yang belakangnya kita cari ya. Oke, kalau di buku ini lengkap ya. Jadi dia waktu menjelaskan dia bilang, oh ini sesuai teorema 1, teorema sekian. Nah, sekarang kalian cross check saja ya. Saya harapkan kita sudah mengerti ya. Kalau saya punya fungsi f(x) adalah 5x kuadrat plus 7x min 6 dan saya ingin mencari derivatifnya terhadap variabel x, maka artinya saya akan mengerjakannya satu-satu ya. 5x kuadrat saya cari derivatifnya, 7x saya cari derivatifnya, min 6 saya cari derivatifnya. Ini sama juga dengan apa? Sama juga dengan memetakan memori kita ya. Pada waktu kita berhadapan soal ini, sebetulnya cara ini loh yang kita kerjakan, cuma kita sudah terbiasa dengan cara yang lebih cepat ya. Karena matematik ini semakin banyak berlatih, maka kita akan dapatkan cara tercepat yang menurut kita terbaik ya. Sehingga pada waktu kita dapatkan 5x kuadrat ini, kita kemudian berpikir bahwa oh 5 itu adalah konstanta, saya keluarkan. Yang perlu diturunkan adalah x kuadratnya, maka di sini kita tuliskan 5 derivatif dari x kuadrat ya. Kemudian kita lihat di sini ada 7x. Oh, 7 ini konstanta, maka saya keluarkan, sehingga persamaan yang harus saya turunkan cuma x saja, sehingga menjadi 7 dikali derivatif x. Yang terakhir 6. Oh, 6 ini tidak ada variabel x, maka ini adalah konstanta yang diturunkan ya. Sehingga pada waktu saya mencari derivatif dari x kuadrat, kita dapat 2x ya. 2 dikalikan ke depan, pangkatnya dikurangi 1. Jadi 2 dikali x pangkat 2 min 1. 2 min 1 pangkatnya 1, jadi tetap x ya. 2 dikali 5 dapat 10. Kemudian x pangkatnya 1. Kalau x diturunkan nilainya 1. Kenapa 1? Karena 1 pangkatnya kalikan ke depan dikalikan dengan x pangkat 1 kurang 1. 1 kurang 1 0, x pangkat 0 1. 1 dikali 1 1 ya. Sehingga sama juga dengan 7 dikali 1 dikurangi 0. Karena apa? Konstanta diturunkan, hasilnya berapa? 0 ya. Apa bedanya dengan konstanta yang ada di sini? Ini beda. Ini konstanta yang di belakangnya ada variabel. Jadi karena merupakan pengali, kita keluarkan. Gitu ya. Kalau ini 6 itu pada waktu kita ingin membuktikan kenapa 6 diturunkannya 0, bisa kita buktikan dengan cara apa? Kita bayangkan bahwa 6 itu di belakangnya ada x pangkat 0. Ya. Sorry. X pangkat 0. X pangkat 0 itu 1. Betul ya? Jadi kalau x pangkat 0 pangkatnya 0, 0 saya kalikan ke depan, maka dikalikan dengan 6. 6 kali 0 berapa? 0. Hasilnya selesai. Ya. Nah, demikian juga apabila kita punya persamaan yang belakang ini yang panjang nih, 4x pangkat 6 min 3x pangkat 5 dikurangi 10x kuadrat ditambah 5x plus 6. Jadi kalau kita kerjakan satu-satu persamaan ini, maka persamaannya menjadi, awalnya kita tulis lengkap ya. Kita cari derivatif terhadap variabel x untuk persamaannya.
kemudian kita pecah masing-masing, ya. Derivatif dari 4x pangkat 6, derivatif dari 3x pangkat 5, derivatif dari 10x pangkat 2, derivatif dari 5x, derivatif dari 16. Nah, kemudian karena ini adalah perkalian dan konstanta, kita keluarkan 4-nya, ini kita keluarkan 3-nya, yang ini kita keluarkan 10-nya, yang ini kita keluarkan 5-nya. Ya. Nah, baru yang bagian belakangnya kita cari turunannya. X pangkat 6 turunannya adalah 6x pangkat 5, x pangkat 5 turunannya adalah 5x pangkat 4, ya. X pangkat 2 turunannya adalah 2x, dan x kalau saya turunkan dapat 1, kalau 16 saya turunkan jadi 0. Nah, saya mau kembali ya. Kenapa x pangkat 6 turunannya adalah atau derivatifnya adalah 6x pangkat 5? Karena pangkatnya saya kalikan ke depan, jadi 6x. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1, jadi 6 dikurangi 1 jadi 5, jadi 6 kali x pangkat 5. Demikian seterusnya ya. Sehingga persamaannya kalau kita kalikan, kita dapatkan 24x pangkat 5 dikurangi 15x pangkat 4 dikurangi 20x plus 5. Ya. Nah, sekarang perlahan-lahan kalian sudah terlihat bahwa awalnya kita dari limit, pendekatan limit ke diferensial, kemudian sekarang diferensial terpisah-pisah, nanti larinya kepada diferensial lengkap, ya. Nah, sekarang contoh yang lain, ya. Contoh yang lain nomor 2 nih, ya. Saya punya fungsi, misalnya ada fungsi gx sama dengan x dan hx sama dengan 1 plus 2x, di mana dikatakan di sini adalah fx itu adalah perkalian dari mereka, gx dikali hx, ya. Artinya kalau saya kalikan, saya dapatkan x dikali 1 plus 2x, ya. X yang di depan ini adalah gx, 1 plus 2x itu adalah hx. Nah, kalau kita ingin mencari bagaimana derivatif fx-nya, silakan kita cari. Bagaimana derivatif gx-nya, silakan kita cari. Atau bagaimana derivatif hx-nya, nah bisa kita cari juga, ya. Sekarang kita lihat nih, kalau kita ingin mencari turunan dari fx-nya adalah hasil perkalian gx dan hx, maka kita cari x plus 1 x dikali 1 plus 2x, ya. X dikali 1 x dikali 2x, jadi dapat 2x kuadrat. Maka kita cari hasilnya menjadi apa? X turunannya adalah 1 atau derivatif 1, kemudian 2x kuadrat derivatifnya adalah 4x, ya. Kemudian kalau gx itu berapa nilainya? Gx itu x. Kalau x saya turunkan atau saya derivatifkan, maka kita dapatkan sama dengan 1. Kalau hx-nya adalah 1 plus 2x saya derivatifkan, yang belakang saja ya, konstanta diderivatifkan dapatnya 0, sedangkan 2x kita dapat nilainya 2, dan seterusnya. Artinya semua persamaan ini mau kita cari derivatifnya yang bervariasi pun bisa kita lakukan, ya. Oke ya, silakan dipelajari atau dilihat kembali buku ini. Ini sengaja saya kupas ya buku-buku ini, karena kalau tidak dikupas oleh saya, kalian takutnya, saya katakan takutnya, buku ini cuma dijadikan bantal tidur. Kalau kita punya buku yang tebal, kemudian ada di dekat kita sambil belajar sambil baring, maka dia jadi apa? Jadi bisa jadi guling kita, bisa jadi bantal kita. Saya tidak harapkan seperti itu ya, tapi kita perlu baca. Nah, sehingga ada persamaan yang sebelumnya sudah kita kenal nih, ya. Kalau saya punya fungsi perkalian diturunkan, maka sama juga dengan apa nih? Ini aturan perkalian untuk diferensial ya. Jadi f dikali g diturunkan, maka sama dengan g. Ini boleh terbalik ya. Jadi kalau biasanya kan bisa juga kita pakai yang di belakang. Nah, sekarang pakai yang ini, boleh juga sama saja ya. Fx dikali g aksen ditambah gx dikali f aksen. Ya, karena fungsi pengkomutatif kan perkalian kan mau dibulak-balik kan nggak ada masalah. Ya. Nah, kalau kita pakai aturan derivatif untuk perkalian, maka g aksen itu kita menjadi derivatif dx gx, ya. Yang di belakang fx aksen itu, karena kalau kita pakai simbol derivatif, kita tuliskan menjadi dx fx, ya.
artinya derivatif dari fungsi X. Kalau yang ini derivatif dari fungsi Gx, gitu ya. Nah, itu untuk perkalian, ya. Nah, sifat perkalian itu boleh dilakukan latihan. Kenapa? Semakin sering kita berlatih, maka aturan-aturan yang kita gunakan pun kita jadi paham. Contohnya seperti ini nih. Saya punya contoh nomor 3 ya. Saya punya dua fungsi yang dikalikan. Anggaplah ini fx, anggaplah yang di belakang gx. Ya, 3x pangkat 2 dikurangi 5 dikali 2x pangkat 4 min 4. Kalau kita mau cari derivatif totalnya, hasil perkalian tadi, logikanya bisa juga kita lakukan dengan cara lain. Ya, kita kali silang. Ini kali ini gitu ya. Nah, tapi itu cara yang membuat kita jadi lama. Kenapa? Karena ada cara cepat ya, gunakan apa? Menggunakan persamaan atau rumus ya. Jadi persamaan yang depan dikalikan turunan belakang ditambah turunan depan dikalikan persamaan belakang. Gitu ya. Jadi kalau ini kalau nanti dalam prosesnya bisa juga kita pakai simbol U kali V ya. U kali V sama dengan V aksen U ditambah U aksen V, nah, gitu ya. Aksen itu adalah turunan. Boleh juga. Ya. Sehingga persamaannya bisa kita dapatkan dan hasilnya bisa kita dapatkan juga. Ya. Nah, coba kita bandingkan bila persamaannya kita kalikan secara biasa. Ya. 3x kuadrat min 5 dikali dengan 2x pangkat 4 min x. Jadi 3x kuadrat dikalikan 2x pangkat 4, 3x kuadrat dikalikan min x, min 5 dikali 2x pangkat 4, min 5 dikali min x. Nah, kita kalikan dulu ya. Setelah kita kalikan baru kita sederhanakan dan nanti kita baru derivatifkan. Hasilnya pasti sama. Ya, mau bagaimana caranya pun pasti sama, asalkan betul cara menurunkan persamaannya, cara mengalihkan persamaannya atau menyumbangkan persamaannya betul. Ya, sebagai pembanding lah. Ya, ini sebelum diturunkan hasilnya ini nih, 6x pangkat 6 dikurangi 10x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 4 ditambah 5x. Kalau saya derivatifkan maka 6 dikali 6 dapatnya 36. Lihat di depan di atas ya. Kemudian pangkatnya kurangi 1 jadi pangkat 5. Nah, ini salah satu pun sudah oke. Ya. Nah, kemudian kita selesaikan pangkat yang lain. Ya. Kita selesaikan pangkat yang lain. Sehingga persamaannya bisa kita dapatkan. Oke ya, saya harapkan penyelesaian lanjutannya silakan kalian perkirakan ya, sama seperti ini ya. Yang terakhir nih kita lihat nih. Kenapa dapatnya 5? Dari sini. Kalau 5x saya turunkan atau saya derivatifkan dapatnya 5. Kalau min 3 pangkat x min 3x pangkat 3 saya turunkan atau saya derivatifkan, kita dapatkan 3 kali 3 min 9, pangkatnya jadi pangkat 2. Sama juga dengan ini ya. 4 dikali 10 40, x nya pangkat turun jadi pangkat 3. Nah, kayak gitu ya. Nah, sehingga pada waktu ada fungsi perkalian ya, ada juga fungsi pembagi dan mencari diferensialnya. Ini rumusnya ya. Silahkan dilihat teorema H ya. Saya yakin juga kalian masih ingat ya, dengan cara yang berbeda. Jadi kalau saya punya fungsi f per g diturunkan atau dicari diferensialnya, maka sama juga dengan f aksen dikali gx dikurangi g aksen dikali fx ya, dibagi gx dikuadratkan gitu ya. Nah, ini pembahasannya ini. Jadi mohon maaf ya apabila saya mengucapkannya dengan cara terbalik ya, walaupun sama saja ya. Kalau ini kan gx dikali f aksen, kalau saya f aksen dikali gx dikali g aksen dikali fx, sama saja ya. Nah, yang dimaksud adalah f aksen x itu adalah derivatif dari diferensial dari fx. Yang dimaksud dari gx aksen itu adalah derivatif dari gx ya, gx. Nah, sehingga kalau kita mau cari pembagi fungsi dicari turunannya f per g aksen itu adalah derivatif ya fungsi fx per gx.
ya. Nah, contohnya pasti banyak yang bisa kita terapkan, ya. Contohnya banyak. Misalnya ini kita lihat contoh nomor 4, ya. Kita punya dua fungsi yang dibagi 3x min 5 dan x kuadrat plus 7, ya. Strateginya apa? Pada waktu kita ingin cari diferensial fungsi pembagi, maka yang atas kita anggap dx, yang bawah kita anggap fx, atau sebaliknya boleh saja, terserah kalian, ya. Atau mau pakai simbol yang lain, yang atas saya jadikan u, yang bawah saya jadikan v. Jadi u aksen v min v aksen u per v kuadrat. Nah, bisa juga gitu ya. Jadi kalau atas saya pakai fx, atau kita nggak mau pakai simbol, mau cara langsung boleh juga, ya. Turunan atas dikali bawah, turunan atas dikali bawah dikurangi turunan bawah dikali atas dibagi bagian bawah dikuadratkan. Nah, gitu juga boleh ya. Jadi banyak cara sih, banyak cara kita supaya lebih mengenal fungsi ini, ya, sehingga hasilnya bisa kita dapatkan. Ini tidak saya kupas ya, saya harapkan kalian sudah paham, ya. Nah, bagaimana kalau ada fungsi pembagi yang banyak? Seperti ini nih, fungsi pembagi. Maka kita kerjakan dengan teknis apa? Satu-satu. Ya, yang 2 per, misalnya nih ada soal nih. Y sama dengan 2 per X pangkat 4 plus 1 ditambah 3 per X. Nah, kerjakan saja yang bagian depan sendiri, cari turunannya. Yang bagian belakang sendiri, cari turunannya. Selesai. Dapat hasilnya, dapat. Ya. Nah, silahkan dipahami ya teknis ini. Saya kira membahasnya tidak sulit. Nah, yang perlu kita ingat adalah ada beberapa teorema atau contoh yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan pangkat minus. Pangkat minus itu sebetulnya didapatkan dari, misalnya saya punya persamaan ya, 1 per X pangkat N. 1 per X pangkat N, berarti X pangkat N ini ada di bawah per, ya. Kalau saya naikkan ke atas, maka rumusnya menjadi X pangkat min N, gitu ya. Jadi ini sebetulnya berasal dari 1 per X pangkat N. Nah, kalau kita naikkan ke atas, maka tetap berlaku persoalan yang sama, ya. Mencari diferensial bagaimana? Pangkatnya kalikan ke depan, karena pangkatnya adalah min N, tetap dia min N, ya. Dikali pangkatnya dikurangi 1, X dengan min N min 1. Nah, karena persamaannya seperti ini, maka cara menyelesaikannya pun tidak sulit, gitu ya. Mau kita pakai aturan pembagi boleh, atau dengan cara lain pun boleh. Jadi memang akibat lanjutan dari seringnya kita berlatih adalah kita akan dapatkan cara tercepat pada suatu soal yang bervariasi, ya, itu. Oke ya, nah ini nanti ada contoh soalnya. Ini banyak contoh soal ya. Ya, kita bahas satu-satu ya nanti ya. Tapi saya ambil tidak semuanya ya, saya ambil cuplik-cuplik saja lah, ya, untuk mewakili soal-soal yang dimaksud. Nah, lanjutan yang kita sebut diferensial itu kan tidak cuma fungsi fx saja ya, ada juga yang hubungannya dengan diferensial. Nah, saya harapkan kalian sudah mengerti tentang hal ini, ya. Kalau sin diturunkan jadi apa, kalau cos diturunkan jadi apa, kalau tangan diturunkan jadi apa, kalau sekan diturunkan jadi apa, kosekan diturunkan jadi apa, dan seterusnya. Nah, ini kita coba lihat satu-satu ya. Derivatif, ya, pembahasannya tetap sama. Pada waktu kita menyelesaikan suatu fungsi trigonometri, kemudian kita cari fungsi turunannya, maka kita pakai pendekatan limit, gitu ya. Tetapi itu cuma nanti dijadikan jembatan oleh kita, dan kita nanti akan tahu, oh ternyata pada waktu kita menggunakan limit ini loh caranya, ya. Yang ini kita ingin mencari sin x, dicari dengan menggunakan limit. Hasilnya nanti apa? Oh ternyata kalau kita turunkan hasilnya menjadi cos, sehingga kita dapatkan kesimpulan turunan pertama atau turunan dari sin x adalah cos x, gitu ya. Turunannya adalah cos x, ya. Nah,
Demikian juga untuk mencari yang cos. Turunan cos itu apa? Setelah kita lakukan limit, baru kita tahu, oh ternyata hasil dari derivatif cos atau mencari turunan dari cos adalah min sin. Ya, sin jadi cos, cos jadi min sin. Oke ya, itu clue-nya, clue cepat. Ya, sehingga kita lihat teorema A. Di teorema A, ya, turunan dari diferensial dari sin X adalah cos X, diferensial dari cos X adalah min sin X. Oke ya, harap diingat baik-baik. Ini kata-kata kunci yang akan kita pakai untuk mendiferensialkan semua persamaan yang berhubungan dengan fungsi trigonometri. Contoh nih, ya, cari diferensial dari 3x, 3 sin X min 2 cos X. Nah, ini strateginya sama juga, kita menyelesaikan satu-satu. Cari yang bagian 3 sin X, nanti cari juga yang bagian 2 cos X. Ya. Turunan dari sin adalah cos. Konstantanya kita keluarkan, maka kita dapatkan menjadi 3 cos. Ya. Turunan dari cos adalah min sin, min kali min plus, sehingga menjadi 2 sin X. Hasilnya menjadi 3 cos X plus 2 sin X. Gitu ya. Nah, apapun persoalannya, maka pada waktu kalau kita lihat di sini ada grafik, ini untuk contoh yang nomor 2 ya, itu bisa sangat membantu kita untuk memahami mana grafik sinus, mana grafik cos. Nah, seperti ini nih ya. Pada waktu kita punya persamaan Y sama dengan 3 sin X, 3 sin X, maka 3 itu apa? 3 itu amplitudonya nih. Ya, lihat nih. Dia berada di titik puncak 3 dan berada di titik lembahnya min 3. Ya. Jadi 3 itu adalah amplitudonya. Nah, grafiknya sinus. Nah, maka dia akan bergerak dari 0 derajat, 90 derajat, 100 derajat, 180 derajat, 270 derajat, kembali ke 360 derajat. Atau kalau kita pakai V radian, 0 radian, setengah radian, V radian, 3/2 V radian, dan 2 V radian. Oke ya, ini pembahasannya ya. Nah, sehingga pada waktu kita berhadapan dengan berbagai macam soal, ini kan soalnya banyak nih ya, saya harapkan kita bisa mengerti dan bisa menyelesaikannya ya. Contoh nih soal nomor 3 ya, kita diminta untuk mencari x kuadrat sin x, x kuadrat sin x. X-nya itu merupakan suatu, x kuadrat itu adalah suatu suatu fungsi, sin x pun merupakan suatu fungsi. Jadi seolah-olah ini adalah perkalian dua fungsi, gitu ya. Maka caranya adalah turunan depan dikalikan belakang, jadi x kuadrat saya turunkan, saya kalikan persamaan belakang yaitu sin x, ditambah turunan bagian belakang yang sin x saya turunkan, dapatnya apa? Dikalikan persamaan depan. Nah, inilah yang kita dapatkan nih. Ya, maka kalau saya turunkan bagian depan, saya dapatkan 2x dikalikan sin x. Yang ini ya. Kemudian kalau terus dijumlah dengan turunan bagian belakang sin diturunkan jadi cos dikalikan persamaan depan, jadi x kuadrat cos x. Nah, ini hasilnya dengan cara cepat. Ya. Nah, maka memang semakin sering berlatih, semakin kita mendapatkan cara terbaik. Kita kerjakan coba nomor 4 ya. Ada dua fungsi yang dibagi, maka sama juga dengan U per V. Ya, kalau kita pakai simbol U bagian atas, V bagian bawah, U per V. Persamaannya apa? U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Nah, pakailah persamaannya untuk menyelesaikan soal ini, sehingga hasilnya bisa kita dapatkan dengan cara cepat. Oke ya. Di sini mulai ya terlihat ya, ada perbedaan, ada perubahan. Ada simbol kita bisa pakai dx, ada simbol persamaan yang kita bisa pakai d per dx ya. Jadi ini simbol-simbol yang sama maksudnya ya, mencari diferensial, mencari derivatif, mencari turunan gitu ya, persamaan sama, maksudnya sama ya. Nah, persamaan diferensial, jadi kalau kita lihat ya, ada teorema B untuk sebagai bahan ini ya, bahan renungan kalian. Kalau sin cos kita sudah tahu nih, tapi pada waktu tangan itu apa? Tangan itu awalnya adalah sin per cos. Jadi sebetulnya sama juga kita mencari derivatif dari dua pembagi. V
fungsi sin X dengan dibagi dengan fungsi cos X, gitu ya. Nah, tapi dengan cara langsung pun kita sudah dapatkan teoremanya. Oh, tangen X itu hasilnya adalah kalau saya turunkan menjadi secant kuadrat X. Kalau secant X saya ingin mencari, secant itu kan 1 per cos ya. Kalau 1 per cos saya ingin cari derivatifnya atau turunannya, saya dapatkan secant X dikali tangen X. Kalau kotangan itu sebaliknya dari tangen ya. Jadi kalau tangen sin per cos, ini cos per sin. Maka hasilnya adalah min secant kuadrat X. Kalau kosekan itu 1 per sin ya. Maka hasil turunannya adalah min kosekan X kotangen X. Oke ya. Nah, persamaan ini kalau mau kita pakai langsung silahkan ya. Semakin biasa kita pakai maka kita jadi ingat atau hafal ya dengan persamaannya ya. Nanti kita akan bahas contoh-contoh yang dimaksud ya, sesuai dengan contoh soal yang ada di sini ya. Nah, kemudian ada lagi yang berhubungan dengan rumus pangkat. Nah, ini kita sebut sebagai aturan rantai nih ya, 2.5 nih ya, chain rule. Jadi aturan rantai. Aturan rantai itu gampang sebetulnya, prinsipnya sama ya. Pada waktu kita, ini saya kasih clue saja ya. Jadi pada waktu kita punya persamaan X 2X pangkat 2 dikurangi 4X plus 1 pangkat 60, aturan rantai seperti apa? Aturan rantai adalah pangkatnya dikalikan ke depan ya, dikalikan persamaan yang sama, pangkatnya dikurangi 1, baru kita kalikan dengan turunan pertama bagian dalam. Nah, berarti apa yang kita dapatkan? Hasilnya nih ya, 60 kalikan ke depan, ini ya dapatnya ya, pangkatnya ya 60, kalikan persamaan yang sama yaitu 2X kuadrat min 4X plus 1, pangkatnya dikurangi 1, pangkatnya berapa? Awalnya 60, kurangi 1 jadi 59, baru kita kalikan turunan dalam, 2X kuadrat min 4X plus 1, saya cari turunannya, saya dapatkan 2 kali 2 4, 4X min 4. Nah, ini hasilnya nih ya, aturan rantai. Aturan rantai berlaku untuk semua persoalan ya yang berhubungan. Jadi kalau kita lihat ini adalah aturan rantai, kita silahkan menyelesaikan dengan aturan rantai, sehingga itu mempercepat penyelesaian kita. Apakah untuk fungsi variabel X atau fungsi trigonometri ya, sama saja ya. Nah, yang lainnya ya, contoh-contoh yang lainnya ini silakan kalian pelajari ya. Ya, untuk teorema-teoremanya silakan kalian pelajari lanjutannya ya. Ada sedikit contoh soal di sini ya. Nanti akan saya tambahkan setelah pembahasan minggu depan. Jadi ada pembahasan minggu depan tuh ada tambahan teori ya untuk melengkapi saja, atau juga bisa dilakukan dengan cara langsung di contoh soal. Jadi biasanya matematik itu lebih mudah kalau kita banyak latihan soal, sehingga secara tidak langsung teori-teori yang berkenaan itu akan langsung masuk ya, akan langsung masuk kita bahas secara tidak langsung gitu ya. Nah, pembahasan ini ya akan kita selesaikan sampai nanti UTS. Jadi ini pembahasannya kita ada nanti ketemu, masih ada 2 minggu lagi sampai kita ketemu November, karena di awal November kita ujian ya, kita UTS, sehingga kalian mempunyai beberapa bab sebagai bahan untuk nanti masuk kepada bahan yang harus dipelajari untuk UTS. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan untuk bahan setelah UTS ya. Setelah UTS baru kita ada bab baru. Tapi artinya apa? Artinya pembahasan dari awal kita sampai ke limit, sampai ke diferensial itu adalah bahan yang akan kita selesaikan untuk sampai pada pembahasan UTS ya. Jadi harapkan kalian mempelajari sumber literatur ini ya, sebelum kita sebelum nanti kita masuk ke ini nih, ordo yang lebih tinggi. Jadi ordo lebih tinggi ini sebagai gambaran saja ya, sebelum saya tutup materi kita hari ini. Jadi ordo yang lebih tinggi itu adalah turunan kesekian. Jadi kalau saya punya turunan pertama, saya ingin cari turunan kedua, saya ingin cari turunan ketiga, terus sampai turunan ke n ya.
Gunanya untuk apa itu? Gunanya nanti pada waktu kita membahas aplikasi derivatif, ya. Jadi pembahasan aplikasi derivatif nanti juga akan mengulang sedikit persoalan-persoalan diferensial, ya. Mau tak mau. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Pembahasan kita hari ini gimana? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah guys, bagaimana materi yang sudah saya jelaskan tadi? Ya, semoga bisa menambah pengetahuan dan lebih mengerti tentang apa itu derivatif dan beberapa contoh soal yang saya bahas. Oke guys, jangan lupa untuk like, comment, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten kami yang lain. Terima kasih.